It's just your imagination, man. Tapi kan, nah itu kan hebatnya pembuatan si komiknya. Maksudnya buat di generasi itu kan, tapi itu vulgar di generasi itu ya. Ya, vulgar. Ya. Cowabunga. Let's start. Oke. Kita ketemu lagi. Kali ini masih bahas komik karena komik akan ngabisin 2 episode seperti yang kita duga karena kita semua bertumbuh dari komik. Michael hidup dari komik. Terus mungkin kali ini bisa ngomong soal komik apa aja yang terus kemudian kan kita kemarin cuma berhenti sampai di Western Comics, tapi kita kan lebih banyak growing up dengan manga kayaknya, dengan Japanese comic dan Asian comic lah ya, gitu. Mungkin Ronald, karena yang gue inget sih yang dulu sempet sampai beli itu adalah Ronald beli Jinmi, terus sampai beli waktu pas ada Breakshot dari Kung Fu Boy selesai terus jadi Breakshot dia masih beli. Terus sampai terakhir yang masih pergi ke tempat sewa buku dan bawain Kung Fu Boy lanjutan tuh Ronald. Dulu sebenarnya yang mempengaruhi banget itu adalah yang Dragon Ball ya. Kalau menurut gua Akira Toriyama itu jenius sih, men. Nah, ini nggak tahu, ini kita berbrainstorming barengan ya. Nggak tahu dia, kayak kalau lu orang kan senang Star Wars. Kan lu bilang kan, apa tuh yang dia bilang, dia sengaja bikin episode 4, 5, 6 dulu, baru 1, 2, 3, bener nggak? Dengan asumsi katanya mah dia sengaja memplanning begitu ya nggak? Tapi kan kita nggak tahu dia itu sebenarnya ngepas aja semua alurnya cocok gitu kan, kita nggak tahu ya. Yeah, we will never know. Nah, ya nggak, apalagi kan si Kode itu penggila Star Wars. Nah, kalau kata gue Akira Toriyama juga kayak gitu. Gue pikir, lu lihat gak sih dari episode pertama yang jelek banget, yang culun banget gitu, terus bisa sampai ke episode yang bisa ada Super Saiyan. Iya, tiba-tiba jadi bisa keluar planet lah, jadi Super Saiyan lah, tuh sampai sampai bisa sekarang kayaknya terlalu too good to be true, dia bisa memplan dari episode 1 sampai episode terakhir. Enggak. Kalau menurut gue nih, ini menurut gue nih, karena gue tuh pecinta Akira Toriyama juga. Iya. Banyak style gambar gue tuh yang memang dipengaruhi banyak banget dari Akira Toriyama. Jadi gue pecinta Akira Toriyama. Tahu nggak, menurut gue dia pertamanya dia tuh cuma mau bikin parodinya Sun Gokong, tau nggak? Iya. Oh, iya. Dia tuh pertamanya betul. Gokong. Bener. Iya. Terus Kelilin itu ya parodi si biksunya. Si Biksu Tong. Dan yang babi itu siapa namanya? Cupakai. Bukan, yang di Dragon Ball-nya kan ada yang ada. Nah, itu tuh semuanya itu sebetulnya bentuknya parodi mitos ini legenda cerita Sun Gokong. Tapi along the way dia tuh kayak dia kayaknya di situ semakin liar tuh imajinasi dia. Dia kembangin akhirnya dari. Tapi dia ada berhentinya kau. Ada, betul. Ada. Itu tuh kayak itu tuh udah finish tuh harusnya, itu udah the end. Tapi terus kemudian dia lanjut di mana? Waktu Goku kecil. Gokunya udah besar ketika pertama kali Tenkai Ichibudokai. Nah, itu waktu pas Tenkai Ichibudokai. Bener. Waktu pas Tenkai Ichibudokai yang pertama selesai, itu harusnya udah the end. Ya, dan gitu terus ada yang dia besar kan? Ya. Nah, di situ tuh udah arah ceritanya udah nggak lucu-lucuan parodi itu lagi, tiba-tiba langsung jadi sangat-sangat serius. Terus udah gitu, tiba-tiba semua tokoh yang ada di situ langsung nggak kepake. Iya benar. Iya, dia masukin karakter baru. Center di Gokunya aja dan tokoh-tokoh baru yang akan datang nantinya. Iya. Sama Kame-Sanin juga keluar sesekali. Enggak lah, Kame-Sanin udah jelas-jelas begitu pas setelah tamat ya, yang initially tamat ya. Setelah initially tamat itu begitu ke situ Kame-Sanin udah lewat sih. Itu si Goku udah Jako. Udah gitu Piccolo-nya setelah keluar yang Piccolo yang baru itu udah jauh lebih jago. Kalau yang muda ya? Yang muda daripada yang lamanya kan. Itu dan Piccolo yang muda itu sampai kapan ya?
bahkan sampai ke planetnya dia kan itu masih Planet jago Namek. tuh dia, dan dia masih Iya. nambah Iya. terus kan kekuatannya kan. Iya. Sementara si Iya. Kuririn gitu kan udah semua udah nggak pakai, Yamcha itu udah lewat semua. Yamcha. Yamcha, Bukan. Yamcha. Tahu nggak nama itu dari mana? Itu tuh karena Dari kita Yamcha. kita pertama kali baca Dragon Ball itu bukan terbitan resmi, tapi Bukan. terbitan bajakan. Iya, benar. Raja Wali Graffiti. Iya, Raja Iya, Wali Graffiti. iya, Iya benar. Ada 2 versi. Itu yang Itu Raja yang Wali legal Graffiti. punya itu. Namanya beda-beda. Kalau yang dari Alex Legal itu. Medianya, dari Alex Medianya namanya siapa ya? Yamcha. Ya, Yamcha kan namanya. Iya, Yamcha. Jadi Yamucha di itunya. Terus Ya. ya pokoknya semua nama-nama itu ganti-ganti tuh. Vegeta. Yang bisa bunuh diri siapa? Yang bisa ngeledakin diri siapa ya namanya? Yang kecil, botak. Oh, yang kayak si vampir itu ya. Kelilin. Bukan. Lilin mah itu Bukan. matahari. Yang matanya 3 itu ya. Iya, matanya 3. Lupa nih. Ya itu semua. temannya Yamcha itu. Pokoknya kalau film tuh mereka nggak pernah ada yang berhasil jadi bagus kalau film. Tapi kalau komik tuh dia hidup sepanjang masa aja si Dragon Ball. Sampai masuk ke game, sampai masuk ke merchandise dan segala macam gitu kan. Tapi jujur ya, kalau lu baca Dragon Ball yang baru nih, yang Dragon Ball Super, yang dia udah jadi ada God Mode segala macam, tuh rambutnya jadi pink, jadi Nah, itu udah nggak ya seru. dia gua lawannya udah nggak multi ikutin deh. universe atau enggak? Jadi Iya, udah iya, multi bener. universe gitu. Iya. Itu gue baca sih, tapi gue nggak suka sih Iya, sebenarnya. udah nggak seru. Menurut gue tamat yang the bestnya, masterpiece-nya itu yang setelah beres lawan Majin Buu aja. Iya. That's masterpiece terakhir itu. Ya selesai dari yang Majin Buu itu udah mulai ngaco sih menurut gue juga. Iya benar, Iya. dipaksain itu mah. Udah terlalu banyak karakter sih. Terus udah kayak maksa aja ceritanya. Udah super Saiyan udah mentok terus ditambahin lagi. Iya. Rambut makin Gitu. panjang. Itu kayaknya salahnya publisher-nya kayaknya. Ya karena mereka nge-push. Sebenarnya it's funny karena terus kita tiba-tiba bisa kayak tahu segala sesuatu yang ada di belakang situ, terus begitu kita bisa jadi kayak too analytic tentang si komik, padahal kan itu karya dia orang ya. Terus kita kalau mau nikmatin aja gitu. Kalau lu nggak suka ya udah jangan beli, jangan baca gitu kan. jangan baca. Iya. Tapi terus kalau kita bisa became too analytic, artinya kan kita take it personal, terus kemudian Yap, kita kan Immerse. iya. Terus kok bisa begitu? Bisa begitu? Kok Because bisa Hah? Karena kita tumbuh besar sama barang-barang itu. Jadi kayak Yeah. kalau gue sih ada ikatan ya. Gue ngerasa ada ikatan. Nggak perlu jadi ilustrator juga tetap ada ikatan sih gue rasa. Makanya terus kita harus came up dengan tema komik karena memang komik kan ngasih kita sort of filosofi buat kita hidup kayaknya gitu. Ada banyak hal yang kita dapat dari Dragon Ball juga, ada banyak hal yang kita dapat. Kayaknya biar rame gue lempar satu komik namanya City Hunter. Oh, iya. Itu betul. Oh iya. Itu juga bawa budaya baru. Itu bawa budaya Itu baru. Iya. Iya. Itu komik terporno yang diizinkan dibaca. Padahal nggak ada porno. Iya, nggak ada pornografinya Itu padahal. sama sekali loh. Iya. Nggak ada. Tapi It's just your imagination, man. Tapi kan, nah itu kan hebatnya pembuatan si komiknya. Maksudnya buat di generasi itu kan, tapi itu vulgar di generasi itu ya. Ya, vulgar. Ya. Untuk generasi Kata yang tepat. itu loh. Vulgar. Setuju. Hebat, betul. Tapi itu kasih value yang bagus loh, karena sebetulnya siapa namanya? Rio Saiba. Rio Saiba. Karena sebetulnya dia di tengah-tengah itu semua dia berusaha untuk lindungin semua cewek yang bareng sama dia. Yeah. Dan sebenarnya sampai itu komik tamat dia nggak pernah ngapa-ngapain itu cewek-cewek. Terus udah gitu dia punya si botak itu tuh dia punya kayak musuh tapi teman gitu ya. Itu benar-benar ngelihat si Rio sama gue lupa namanya si botak itu. Itu kayak ngelihat Dominic Toretto bareng sama si The Rock. Iya benar. Kayak mortal enemy tapi juga
bisa kerja bareng gitu. Tapi itu juga sebetulnya di Dragon Ball itu karakter begitu tuh ada di Piccolo. Bukan Vegeta. Vegeta. Oh ya setelah Piccolo dong. Kan waktu pas di episode awal Piccolo yang iniin. Ya, tapi begitu Vegeta kan yang selalu akhirnya jadi rivalnya Goku. Tapi akhirnya mereka berteman. Gue paling suka persahabatan mereka. Persahabatan yang mereka saling memacu diri untuk menjadi the best. Tapi at the same time si Vegeta juga siap berani mati untuk Goku gitu. Nah, gue suka tuh persahabatan yang gitu tuh. Mereka saling memacu kan satu dengan yang lain. Keren sih. Iya. Terus selain itu, gue tuh dulu sempat baca ini ada nggak jelas gitu lah keluar sempat Crazy Guy. Tuh dia Crazy Guy. Crazy Guy. Iya. Gue suka tuh. Have no clue. Nggak tahu. Apa? Itu gambarnya kan kayak semacam kayak si Tiger Wong kan gambarnya. Tapi konyol banget dia sableng tuh. Sableng. Terus jago banget tapi sableng. Tokohnya sama kayak si Ryo Saeba sebetulnya. Mirip Pak. Pecicilan gitu. Iya. Oh, itu di zaman W ada namanya Great Teacher Onizuka. Oh, I know that. Oh, itu tahu. Iya. Tahu gua. Itu juga gua baca. Ronald nggak baca. Di antara semua komik masing-masing deh ngomong what is your favorite and why? Kalau gua itu Dragon Ball karena imajinasinya buat gua ya walaupun itu ya. Nah, message-nya mungkin gua dapat. Lu aneh juga, benar-benar lu aneh juga ya. Lu koleksi Kung Fu Boy, terus koleksi Breakshot, tapi sukanya sama Dragon Ball. Kan dia dulu gua setiap kali dia koleksi figur Dragon Ball. Iya figurnya, tapi kan komiknya dulu lu nggak koleksi. Tapi kan gue setiap main ke rumah si Biaolung, si Lusanto, gue selalu nggak pernah kelewatan, pasti minjem, gue ulang-ulang tuh. Nomor 1, ntar udah sampai tamat, gue ulang lagi ke nomor 1 lagi. Kayaknya kita ikut menikmati ya, thank you ya, Biaolung, thank you. Ya, Lusanto. Buat si Lusanto, buat Biaolung, pasti dia dengar ntar. Tapi itu jadi ide kreatif yang bagus loh. Gue masih pikir ini di otaknya Akira Toriyama, dia mikirin nggak ya sampai ke episode terakhir bisa sekreatif itu. Walaupun enggak, seenggaknya buat gue adalah bagus, seenggaknya ya buat kreatif mulai dulu. Dia kan create masterpiece mulai dari culun sampai jadi akhirnya diminatin, akhirnya jadi sekeren itu gitu. Ya nggak, itu buat gue sih jenius sih. Oh, bagus that's good. Itu bagus kalau kata gue. That's good, mulai aja dulu, ya emang. Lu nggak pernah tahu nanti. Start small. Tahu-tahu jadi masterpiece ternyata kan Akira Toriyama. Nah, gitu kalau mau bikin quotes tuh gitu. Show me your friends and I show you your future. That's not your quote, man. That's your senior pastor's quote. Rajar. Kalau lu apa, Kayaknya bacaan komik lu sama kita jauh banget deh bedanya. Maksudnya generasinya juga kan lumayan jauh ya. Iya, gitu. Nah, tapi tetap yang paling suka sih sebenarnya One Piece ya, dari SMA itu. Karena di situ diajarin tuh karakter utamanya nggak harus jadi, karena dia di awal-awal dia juga selalu diremehin orang, segala macam. Tapi yang diajarin situ adalah dia punya grit sama dia tuh selalu si Luffy-nya tuh selalu persistence, dan dia tuh selalu kayak tahu bahwa selalu ada jalan gitu. Everything itu selalu ada jalannya, dan dia selalu dikelilingi sama dia punya bisa narekin orang-orang untuk kerja bareng dia ataupun bantuin dia untuk nyampe ke tujuannya dia, bukan karena dia manfaatin orang, tapi karena dia inspire orang untuk bantuin dia gitu. So dia bahkan punya purpose yang lebih daripada dirinya sendiri gitu. Jadi yang menarik tuh ya itu, jadi ketika dia punya purpose yang lebih besar dari dirinya sendiri, dia narikin orang-orang yang bahkan tadinya musuhnya dia tuh kemudian jadi temannya dia gitu. So dan itu persistennya dia tuh kayak sesuatu yang bawa dia dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Kalau soalnya si Luffy kan diceritanya dia dari satu tempat pindah ke tempat lain, terus di situ ada cerita lagi banyak berapa seri, terus kemudian pindah lagi, musuhnya makin lama makin susah segala macam, tapi dan bahkan dia pernah sempat kalah segala macam. Tapi anyway
di situ diajarin bahwa dia yang mau dapetin adalah kita kita nggak pernah jangan pernah nyerah dan selalu punya grit. As long as we know the why we are here, the purpose we are here, kita akan menarik orang atau bahkan kita akan ketemu sama orang-orang yang akan bawa kita sampai tujuan kita. That's good. That's good. That's good. That's it. Good. That's it. Good. That's it. Waduh, I can't top that. Lu punya favorite komik apa? Bingung loh gue. Ini pertanyaan karena kita semua nggak pernah baca, maksudnya gue pernah baca DC ya zaman dulu, tapi nggak yang lengkap banget. Tapi kayaknya kalau lu kan, mungkin lu punya banyak cerita tentang DC, terus Marvel. Komik Amerika zaman kita tuh mahal, men. Jadi beli itu gue dulu belinya bekas. Gue dulu kan suka ke Cikapundung, cari buku bekas, karena untuk beli baru itu mahal banget. Nggak punya duit untuk beli komik DC zaman itu ya. Dan lagian barangnya pun langka, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada banyak yang jual ya. Nah dulu tuh apa ya, pokoknya ya gue sih dulu pertamanya memang sukanya DC ya. Marvel tuh menurut gue superhero-nya lemah-lemah. Kalau dulu ya, ini dulu. Kalau gue Marvel tuh, iya benar, karena Marvel sama. Gue kalau menurut gue komik juga lebih bagusan DC daripada Marvel. Nah, Marvel tuh dulu apa ya? Karena superhero-nya dibikin terlalu manusiawi, tau nggak? Jadi gue ngerasa superhero-nya lemah-lemah ini. Mereka kan kayak Iron Man dulu kan pemabuk sebetulnya. Kalau di film kan nggak diceritain, tapi dia kan alkoholik. Jadi semua tuh ada kelemahan-kelemahan gitu. Terus kayak Spider itu kan orang miskin sebetulnya, dia bergumul dengan kehidupan dia. Jadi kayak kok desperate banget sih superhero gitu. Manusiawi. Marvel tuh manusiawi. Dibikin manusiawi. Nah, tapi dulu gue nggak suka karena dulu kan kita penuh dengan imajinasi, fantasi. Jadi kalau ngelihat kayak Superman, OP gitu kan, overpowered kayak ya itu baru Superman gitu, baru manusia super gitu. Ya dulu ke arah situ sih, memang jadi kayak Batman tuh kayak unbeatable gitu, padahal kan orang biasa dia manusia biasa nggak punya kekuatan super. Cuman ya dulu favorit dia bipolar, dia bukan orang biasa, dia bipolar. Dia agak sosiopat gitu sih. Dia sosiopat. harus diri. Nanti semua yang suka Batman marah. But it's true. Tapi gue ngomong gitu karena gue memang Batman fans. Gue seneng gambar. But it's true. Itu lu boleh ngomong gitu. Boleh. Kalau dipikir-pikir ya, kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya dia ya agak begitu sih. Kalau ditanya favorit, gue bingung jawabnya. Ya mungkin lu terlalu banyak referensi. You need to mention one, at least one. Lu harus ngomong lah satu ya. Aduh, berat, men, susah apa ya? Too much reference ya. Enggak, karena bagi gue tuh baca komik tuh bukan cuman ceritanya, tapi gue karena orang yang belajar gambar secara otodidak, gue belajar gambar tuh memang dari komik juga. Gue rada picky juga, komik itu nggak semua gue baca, tapi gue baca memang yang artwork-nya bagus. Jadi kalau kalian kan baca komik cepet ya, misalnya kayak Kung Fu Boy itu bisa paling setengah jam beres kan, tebel gitu. Itu bisa 1,5 jam karena sambil dipelajarin gitu, kadang sambil di sketch ulang, nih lucu ini pose begini. Ini buat gue komik tuh profesional lu. Enggak, benar begitu memang gue baca. Gue juga bacanya pelan-pelan supaya nggak sobek, kalau nggak didenda masih tanggung. Aduh susah kalau mau dibilang favorit apa ya? A few moments later. Kalau yang favorit secara cerita ya mungkin Kung Fu Boy sih. Kung Fu Boy. Karena tadi gue mau nyebut Dragon Ball udah Ronald, jadi ya Kung Fu Boy. Oh iya, benar-benar harus ada yang mengangkat Kung Fu Boy, benar ya, betul. Kung Fu Boy sih. Itu juga menurut gue Kung Fu Boy juga bagus karena dia memperlihatkan develop karakter. Si karakternya itu di-develop tuh enggak. Dari tadinya dia yang dari culun sampai jago dari culun sampai dia jadi guru kan terus sampai Wildahirin kan. Gerakannya cepat gitu kan. Set. Kasih lihat bahwa apa ya? Mungkin grit ya. Chin Mi itu dia nggak mudah nyerah ya ketika dia
ketemu musuh yang susah, dia kayak mencari cara bagaimana supaya dia bisa ngalahin nih musuh. Dan itu tuh value yang menurut gue bagus sih. Jadi bacanya juga kayak gue pribadi begitu setiap kali Chinmi ketemu musuh baru, gue tuh mikirnya, ayo gimana caranya. Tapi setelah dia lewat itu, wah hebat nih si Chinmi. Akhirnya dia bisa cara untuk ngalahin gitu kan. Dan hampir semua musuhnya itu, nggak hampir semua sih, tapi kebanyakan musuhnya bahkan jadi teman dia gitu. Dan itu bagusnya sih. Dan sampai lihat dia sampai jadi orang terbaik gitu ya, sampai dipanggil sama raja untuk, wah keren lah menurut gue. Kelihatan tuh dia di karakter development-nya tuh terus naik gitu. Keren sih. Terus selain Chinmi, I'm amazed you didn't pick any of DC. DC ya. It doesn't have to be DC. Oh ya, Amerika ya. One eternity later. Gue suka Batman sih. Batman. Kalau DC, gue suka Batman. Kalau Marvel. Karena dia nggak perlu kekuatan super ya untuk membela maksudnya untuk menegakkan kebenaran tuh dia nggak perlu kekuatan super, dia cuma perlu duit. Gak. What are your superpowers again? I'm rich. Maksudnya dia kan ini kan the best detective gitu kan, dia jadi cari informasi, dia akhirnya pokoknya ya lu nggak mesti punya kekuatan super gitu tuh, nggak. Lu cuma punya Alfred aja. Iya, lu butuh Alfred sih. Kalau lu nggak punya Alfred ya udah sih, lu nggak bisa apa. Nggak bisa apa-apa. Kalau lu cuma butuh Alfred aja. Yang depan tuh Alfred. Kalau udah berdarah-darah kan, jujur aja Marvel dulu gue nggak terlalu lihat sih. Gue paling cuma suka Hulk aja, Hulk sama Spider-Man, that's it man. Yang lain nggak. Apalagi Iron Man. Waduh, dulu mah nggak. Sebelah mata Iron Man. Oh kalau gue justru punya encounter sama Marvel. Karena gue dulu baca DC, gue nggak suka gambarnya. Karena menurut gue it's too dark ya. It's too dark ya. Kayak ya kan karena gue juga referensi gue juga kan serial cantik ya. Jadi gue memang bacanya serial cantik. Kayak terlalu sterk gitu, kayak over. Jadi gue nggak terlalu suka DC. Kalau Marvel, gue sempat ada encounter, tapi justru encounter gue sama Marvel tuh cuma sama Iron Man. Ya gue tahu ada Spider-Man, tapi gue nggak suka Spider-Man. Terus udah gitu ada Hulk, ya siapa lah ya orang yang suka Hulk, maksudnya nggak, kalau ini kan pasti nggak suka. Kalau gue suka Hulk. Kalau gue sih, ya gue jarang yang suka Hulk mah. Gue cuman ininya sama Iron Man, dan buat gue itu manusiawi banget, dan kemudian dia bikin sesuatu terus kemudian dia pakai gitu ya. Jadi buat gue itu gue suka si karakternya si Tony Stark. Terus waktu itu masuk ke film, kayaknya gue tuh yang nungguin banget. Jadi gila, ini kalau di film keren banget nih, kalau di film keren banget gitu. Jadi gue nungguin banget tuh. Ya, gue nungguin banget si film itu karena gue ngerasa ya Marvel. Tapi gue punya favorite komik bukan itu. Karena kalau suruh pilih favorite komik gue akan pilih, kalau sama tadinya kalau nggak disebutin Kung Fu Boy, gue bakal ngomong Kung Fu Boy karena Kung Fu Boy benar-benar ngasih proses buat gue, itu proses penting. Kita kan belajar proses ya. Si dalam hidup itu baca komik itu ternyata ngajarin kita proses, kalau buat gue gitu, bahwa kehidupan tuh nggak terjadi otomatis, tetapi emang ada episodenya gitu. Terus si kalau gue harus pilih, maka gue pilih Tintin. Pertama karena itu adalah komik pertama yang gue baca. Dulu di tengah tumpukan komik punyanya si Kusiasha dan Kuwawa itu, dari antara semua tumpukan itu, di situ tuh ada Steven Stark, ada macam-macam lah ya, ada Asterix Obelix. Yang gue ambil pertama tuh Tintin. Terus udah gitu gue baca, terus hampir semua seri mereka punya, jadi akhirnya gue baca itu. Gue ngerasa bahwa kehidupan dia itu dengan semua adventure-nya itu ngasih lihat bahwa lu tuh orang biasa gitu, tapi lu bisa ngelakuin itu karena Tintin kan orang biasa sebenarnya kan, dia cuman kan ya wartawan.
Ya, kalau Ya. mau ngomong wartawan, sebenarnya kan wartawan kan orang biasa, nggak punya apa-apa juga, maksudnya nggak ada skill yang emang mau pakai apa skill jurnalistik kan? I kill you with my journalistic skills. Bukan superpower gitu kan, tapi tapi dia orang biasa, ada di tengah-tengah adventure, like all of us, tapi terus dia bisa dapetin banyak hal dari itu semua gitu. Terus dia gitu Ada yang super kok dia, luar biasa. bisa ngomong. Imajinasi lu terlalu jelek. Wah, lu salah ngerti kalau gitu bacanya. Lu salah ngerti. Gagal paham berarti. Gimana? Gua pikir, lu kayaknya kalau ditintin lu profesor kalkulus lah. Oh enggak, lu Thomson and Thompson. Thomson and Thompson, ya. Thomson and Thompson. Udah. Oke, I think that's it for episode komik. Sip. It's a wrap. Yes. It's a wrap. And komik is good. Please kasih anak-anak nonton baca komik. Ya. Tapi dipilih komiknya ya. Nggak semua komik. 1, 2, 3. It's a wrap.